Bincang alumni bersama Kak Ajeng Fabiana. Halo semuanya, perkenalkan saya Ajeng Fabiana Putri, biasa dipanggil Ajeng. Saya lulusan analis kimia angkatan 52. Saya bekerja sekarang itu di bidang penelitian, tepatnya di Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai teknisi penelitian dan perkayasaan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan karir kakak dari awal lulus sampai posisi sekarang yang keren banget, Kak. Ya sebenarnya awal lulus itu kan saya 2018 ya. 2018 itu nggak langsung dapat kerja karena saya salah. Saya waktu itu berpikir masih rehat dulu, habis wisuda, habis sidang, harusnya langsung aja kalau itu cari kerja atau apply karena proses apply itu nggak semudah yang dibayangkan, itu butuh proses lama. Jadi saya waktu itu agak telat dapat kerja itu sekitar saya wisuda Agustus 2018, lalu mulai dapat kerja itu di bulan Maret 2019. Jadi lumayan lama tuh joblessnya ya. Tapi di situ saya apply melalui LinkedIn, terus Jobstreet, apply via email atau berusaha nanya-nanya ke teman-teman. Lalu akhirnya pada satu kesempatan saya terima di perusahaan farmasi yaitu di Dankos Pharma. Kaget sebagai fresh graduate karena sangat beda ya antara dunia kerja dan dunia perkuliahan gitu. Kalau di dunia kerja benar-benar semuanya itu praktek langsung, dan kan kalau di kuliah ada teorinya juga gitu ya. Kalau ini praktek langsung, terus waktu itu juga karena di industri jadi shift-shiftan, shift 1, shift 2, shift 3. Nah itu agak berat dan saya cuma bertahan kontrak 1 tahun. Di CPNS itu 1 tahun saya di Kementan, ada transformasi dari organisasi pemerintahan. Jadi gak mau saya harus memilih antara Kementan atau BRIN. Jadi itu saya sebagai anak baru yang baru masuk, yang gak ngerti dunia penelitian apapun, gak ngerti dunia veteriner, terus saya langsung disuruh untuk memilih. Bingung, galau setengah hati, bingung banget. Terus akhirnya karena saya anak baru, jadi saya mencoba mengikuti senior, yaitu pindah ke BRIN, karena saya mikir peluangnya. Terus yaudah, jadi saya pindah ke BRIN, dan mulai Maret 2022, jadi ya 1 tahun 3 bulan di Kementan. Terus pindah ke BRIN, kantornya di BRIN itu gabung di Pusat Riset Veteriner. Di Pusat Riset Veteriner itu saya mulai enjoy dengan kegiatan penelitian, walaupun veteriner adalah bidang baru dan gak kimia-kimia banget ya, sebenarnya lebih ke mikrobiologi, tapi ya masih ada dasar-dasar kimianya seperti PCR itu kan PCR elektroforesis, terus spektro, ELISA itu kan sebenarnya prinsipnya kimia ya, tapi emang secara mikro aja gitu, nggak skala besar. Jadi ya tapi itu tantangan juga, tantangan mulai dari nol lagi, tapi seru. Terus akhirnya di 2025 1 Januari ini ada mutasi internal, jadi saya nggak boleh di pusat riset lagi, jadi di Direktorat Infrastruktur Pengelolaan Laboratorium. Jadi saya sekarang mengelola lab, yang itu juga saya belajar dari nol lagi karena nggak nge-lab, lebih ke manajemen gitu untuk pengelolaan lab. Kalau kita selinear dengan jurusan kita, tapi tetap ada struggle. Terus ternyata pas pindah ke dunia pemerintahan memang lebih enjoy, tapi pasti juga ada struggle karena mulai dari nol lagi belajar. Menurut kakak apa nih faktor utama yang membantu kakak berkembang sampai posisi sekarang? Ya intinya jangan merasa udah bisa, karena kita harus mau belajar gitu, karena di setiap tempat itu beda-beda. Harus lagi lanjut kuliah S1 tapi baru dari 2024 kemarin gitu. Jadi jangan pernah mau stuck di situ, harus mau belajar terus. Yang terbesar apa nih kak saat cari kerja, apakah dari pesaingnya atau dari pengalaman atau dari faktor lain kak? Dari pesaing juga lumayan berat ya, karena lulusan analis kimia itu ternyata banyak. Saya baru tahu pas pelamar kerja kan itu. Terus pengalaman juga, pengalaman orang yang sudah bekerja itu, pengalaman orang yang udah kerja itu kan rata-rata udah bisa megang alat ini gitu ya. Tapi ya udah, kita pede aja ngejawabnya saat interview, pede aja. Oke kak, ada apa yang paling efektif buat untuk mencari kerja? Apakah lewat networking atau job portal, atau memang apply aja dari perusahaannya atau yang kita ingin apply di sana juga? Ini dari networking ya, ada info dari teman. Soalnya kalau misalnya ada aplikasi gitu, perbandingannya 1:1000 kayaknya. Harus terus apply. Cuman networking juga kita tidak bisa mengandalkan teman kita. Maksudnya jangan jadiin ordal itu sebagai landasan, sebagai sebagai gantungan gitu. Nggak bisa mengandalkan itu, karena jujur kerja dengan orang dalam itu, pakai orang dalam itu sebenarnya, karena kita ada pressure lebih. Jadi kalau bisa cari sendiri. Tapi kalau ditanya paling efektif memang networking. Seleksi kerja bagaimana? Apa memang ada tes teknis khusus untuk lulusan analis kimia atau enggak? Ada tes secara praktis atau bagaimana kak? Untuk yang di swasta maupun di CPNS ya? Dua-duanya. Kalau di swasta sama aja, harus gabungnya. Awalnya kita apply dulu, email atau misalnya ya aplikasi ya, terus kita panggilan, interview HRD, interview user, terus habis interview user, mulai kita selanjutnya ada NCU. Terus kita NCU, baru kita training dulu, di perusahaan itu dulu, training selama 1 minggu. Pada hari training, baru kalau kita training, itu dengan kontrak. Itu waktu di swasta. Jadi nggak ada tes khusus buat analis kimia, tapi di saat training itu kita di training di lab gitu, di training lab. Jadi lulus training itu ya, itu mungkin salah satu tes khususnya ya, lulus training di lab itu. Nah terus kalau di CPNS itu biasa seleksi administrasi, kan sistem gue kalau di CPNS ini seleksi administrasi, kalau lolos lanjut lagi ke SKD, itu seleksi kompetensi dasar. Jadi itu ada 3 sub tes, nanti ada PIU, TWK, dan KPDP. TWK itu tes wawasan kebangsaan, terus PIU tes intelijensi umum yang kayak soal-soal, kayak lingkungan, terus tes kepribadian. Nah dari situ itu ada persentasenya. Ada persentasenya misalnya TKP itu 100 persentasenya, terus TWK itu persentasenya 70, terus PIU misalnya dari 45 misalnya. Nanti kalau misalnya kita sudah lebih sendiri, itu juga lagi lagi. Dan kalau misalnya dari 3 sub tes itu salah satu ada yang nggak sampai sendiri, itu auto lolos. Kecuali kalau misalnya di atas kita yang bukan baru bisa ditarik. Nah setelah kita lolos sendiri, kita lagi. Jadi misalnya di kantor saya itu butuh satu formasi potensi. Terus dikali 3. Jadi yang lolos SKD itu hanya 2 orang. Nah 3 orang dari sekian banyak pelamar. Terus lanjut ke SKB kompetensi bidang. Nah di sini tuh orang-orang pada salah. Mereka itu kebanyakan belajar untuk jurusan sendiri, padahal di kompetensi bidang ini itu kita harus mempelajari tentang jabatan yang dilamar. Misalnya saya mengambil jabatan teknisi penelitian rekayasa. Nah itu tuh gak hanya untuk jurusan analis kimia yang bisa bisa ada teknik mesin, bisnis, teknik sipil, apalagi pertanian, ternak, itu bisa lamar. Jadi kita harus belajar itu. Waktu saya SKB itu ada beberapa soal lupa, tapi dari sekian soal itu soalnya sekitar 5 soal. Yang lain itu teknik mesin, teknik sipil. Yang saya sebenarnya cuman bukan juga sama soal penulisan cari ilmunya. Jadi mungkin saya terbantu itu. Nah itu harus belajar tentang jabatan itu fokusnya apa sih, tugas utamanya apa, terus nanti output jabatan itu apa, terus jabatan yang dipentingkan itu apa, kita harus belajar tentang teknik penelitian. Nah itu juga harus belajar tentang peneliti, karena kita bekerja dengan peneliti gitu. Nah terus dari SKB juga ada singkat, jadi memang secara nilai, tapi juga diakumulasikan dulu dengan SKD. Jadi SKD 60%, SKD 40%. Baru setelah naik akumulasi itu baru nyatakan lolos, ada pemberkasan lagi, cek lagi, ya udah baru keluar SK gitu. Saat pertama kali masuk kerja nih kak, tantangan terbesar apa? Non-stop kerja, terus kalau misalnya kita hasilnya di luar range, kita harus ngulang, kita harus mikir gimana caranya. Itu sih kalau yang di swasta. Terus lingkungan, sebenarnya lingkungannya pertemanannya enak,
Tapi untuk atasan ya pasti ada tekanan dari atas gitu. Kalau untuk di PNS ini kayaknya lebih harus ini ya, mengembangkan diri sendiri gitu. Kita kalau bisa sebisa mungkin kita aktif cari-cari pelatihan maupun internal maupun eksternal, karena itu sangat berpengaruh. Apalagi di BRIN ya yang sangat mendukung pengembangan SDM itu. Jadi dikembang itu Nah, baik Kak. idealis. Hmm. Karena kita menerapkan idealisme di tempat kerja itu agak susah ya. Jadi ikutin aja peraturan di sana kayak gimana. Nah, ini Jadi jangan mau kayak berdiri sendiri gitu, nggak bisa. Ini Sebenarnya yang penting ya PK itu penting, tapi ada yang lebih penting itu soft skill. Jadi gimana cara kita pas interview itu meyakinkan interviewer untuk hire kita. Ada sih teman yang utama itu PK gimana, sampai umlaut. Tapi dia nggak umlaut karena cuma ada satu di PKN, jadi kan. Tapi dia ngerti banget. Tapi ada yang umlaut dan itu lumayan lama jobless, lumayan lama di job seeker, terus pengalaman setelah kerja cuma beberapa bulan, terus dia ingat. Jadi maksudnya nggak menjamin, PK nggak menjamin. Tapi ada temen yang PK biasa aja di bawah 3, tapi karena dia ngomong, karena dia punya banyak kenalan, itu gampang kerjanya. Jadi selain PK, soft skill harus biasa, networking juga harus